semuanya, perkenalkan nama saya Benedikta Cynthia Bella, saya dari kelas 10B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan peninggalan yang ada di Nusantara dari kerajaan Hindu dan Buddha. Selamat menyaksikan. Peninggalan sejarah Hindu di Nusantara yang berwujud benda atau fisik. Yang pertama ada candi. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang berada di desa Prambanan atau berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Candi Prambanan diperkirakan telah dibangun sejak abad ke-9 Masehi. Yang kedua, Candi Dieng. Candi Dieng juga masuk ke dalam salah satu candi dengan corak Hindu. Candi ini merupakan bangunan Mahakarja abad ke-7 dari dinasti Sanjaya. Yang ketiga, ada Candi Gedong Songo, adalah salah satu cagar budaya yang memiliki corak Hindu. Candi ini sendiri terletak di Desa Candi Badungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat, Candi Asusengi adalah salah satu candi dengan corak Hindu yang berada di Dusun Candi Pos, Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, serta berada di lereng Gunung Merapi bagian barat atau berada di area tepian Sungai Timising Pebelan. Selain candi, peninggalan kerajaan Hindu ada juga yang berupa prasasti dan kitab loh. Di antaranya, yang pertama Prasasti Kutai, merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Hindu yang berikutnya, di mana Prasasti Kutai atau Prasasti Mulawarman adalah peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Prasasti ini pertama kali ditemukan di dekat hulu Sungai Mahakam yang juga masih masuk ke dalam wilayah kerajaan Kutai. Yang kedua, ada Prasasti Ciaruteun, juga salah satu peninggalan dengan corak Hindu. Prasasti ini ditemukan pada area tepi Sungai Ciaruteun dekat muara Sungai Cisaden, Bogor, Jawa Barat, di mana prasasti ini dipercaya peninggalannya dari kerajaan Tarumanegara. Lalu, penulisan prasasti ini sendiri menggunakan bahasa Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang ketiga, ada Kitab Bharatayuda, adalah karya seni sastra yang dibuat oleh Mpu Sedah dan Mpu Panuluh, di mana kitab ini adalah karya sastra yang ada di era pemerintahan Kerajaan Kediri. Kitab ini selesai ditulis pada tahun 1079 Saka atau 6 November 1157 Masehi. Yang keempat, ada Kitab Hariwangsa, merupakan karya seni sastra yang ditulis oleh Mpu Panuluh pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Kitab ini juga masuk ke dalam peninggalan sejarah dengan corak Hindu yang ada di era pemerintahan Kerajaan Kediri. Kitab Hariwangsa sendiri menceritakan tentang Prabu Kresna, titisan Batara Wisnu, yang menikah dengan Dewi Rukmini dari negeri Kudina yang juga titisan dari Dewi Sri. Dan yang terakhir ada Arca. Yang pertama, Arca Ganesha. Arca Ganesha merupakan simbol dewa pengetahuan, kebijaksanaan, dan penghilangan rintangan dalam agama Hindu. Kedua, ada Arca Rajasari. Arca Rajasari sendiri menggambarkan tentang Raja Purnawarman yang memiliki sifat seperti Dewa Wisnu. Selanjutnya, peninggalan sejarah Hindu di Nusantara yang berwujud budaya non-fisik adalah yang pertama, upacara galungan. Upacara Hindu yang masih dilakukan oleh masyarakat Bali untuk memperingati kemenangan Dharma atas Adharma. Yang kedua, upacara Nyepi. Upacara Hindu yang masih dilakukan oleh masyarakat Bali untuk memperingati Tahun Baru Hindu dengan melakukan puasa dan menyepi. Yang ketiga, tarian kecak. Tarian tradisional Bali yang terinspirasi dari cerita Ramayana. Yang keempat, bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa yang digunakan dalam naskah-naskah kuno Hindu seperti Kakawin Ramayana. Yang kelima, filsafat Hindu. Filsafat yang diajarkan oleh agama Hindu seperti konsep karma, reinkarnasi, dan moksa. Dan yang keenam, tradisi yoga. Tradisi ini berasal dari India dan dipraktikkan oleh masyarakat Hindu di Nusantara. Selanjutnya teman-teman, ada peninggalan sejarah Buddha di Nusantara yang berwujud benda atau fisik. Yang pertama, ada Candi Mendut. Candi Buddha yang terletak di dekat Borobudur, Jawa Tengah. Yang kedua, ada Candi Pawon. Candi Buddha yang terletak di antara Borobudur dan Mendut, Jawa Tengah. Yang ketiga, ada Candi Borobudur yang terletak di Jawa Tengah. Candi Buddha yang dibangun oleh Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra pada abad ke-8. Lalu ada Prasasti. Prasasti Kedukan Bukit, peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Kampung Kedukan Bukit, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Yang kedua ada Arca.
Yang pertama, Arca Erlangga dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Kedua, Arca Kartajasa dari Jawardhana, pendiri Kerajaan Majapahit. Yang ketiga, Ratna Pramita Perwujudan Kendedes dari Kerajaan Singosari. Lalu, ada beberapa peninggalan sejarah Buddha di Nusantara yang berwujud budaya atau non-fisikal. Yang pertama, upacara Waisak. Upacara Buddha yang masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk memperingati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama. Yang kedua, tarian Beraya. Tarian tradisional Jawa yang terinspirasi dari cerita Buddha. Yang ketiga, bahasa Pali. Bahasa yang digunakan dalam naskah-naskah kuno Buddha seperti Kitab Pali. Yang keempat, ada filsafat Buddha. Filsafat yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama seperti konsep karma, reinkarnasi, dan nirwana. Yang kelima, tradisi meditasi. Tradisi meditasi yang berasal dari ajaran Buddha dan masih dipraktikkan oleh masyarakat Buddha di Nusantara. Yang keenam, ada upacara Uposatha. Upacara Buddha yang dilakukan untuk menghormati hari-hari suci dalam kalender Buddha. Dan yang terakhir ada tradisi puja. Tradisi puja yang dilakukan oleh masyarakat Buddha di Nusantara untuk menghormati Buddha dan para dewa-dewa Buddha. Baik teman-teman, itu saja penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.